Baik. Mana nih? Minta tolong diklik. Jadi kalau ini wanita rela dimadu itu sudah sesuai fitrah. Namun niatannya yang salah. Apa? Karena ingin materi lagi. Paham ya? Kalau dalam Islam laki-laki boleh poligami kalau bisa ambil yang usianya juga usia yang tidak muda kan. Kalau mengikuti sirah Nabi, istri Rasulullah yang paling muda cuma Aisyah. Yang lainnya Masya Allah. Jadi saya pakai koma tadi sama suami. Saya paham, saya sudah satu titik harus rela berbagi, tapi yang sama umurnya. Kalau perlu di atas saya. Kata ibu sama juga bohong. Enggak sih bu, enggak juga. Kan lumayan nih. Kalau dulu kita umur 23, 25, 30, engkaulah ya, akulah satu-satunya yang melayanimu. Ya kan? Yang biasanya 3 hari sekali, 4 hari sekali misalnya gitu kan. Tetapi sudah umur 50 ya, supaya gantian 4 hari sekalinya itu. Karena kita baru 2 minggu sekali aja bisanya. Itulah harus yang sama dengan umur. Nggak imbang kalau cari penggantinya umur 25. Maka kita yang tersingkirkan. Karena si 25 itu bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kapan bagian yang pertama? Itu makanya itulah hikmah dari Rasulullah ya, diperintahkan Allah, saya kasih tahu ya, diperintahkan Allah mencari istrinya di usia tua semua. Supaya apa? Supaya imbang kekuatannya. Ya. Tapi ya Siti Aisyah radhiyallahu an itu hikmahnya lain lagi. Karena beliau masih muda, diharapkan bisa menyerap apa kata-kata Rasulullah, apa tindakan Rasulullah, apa kebijakan dan keputusannya. Kenapa? Memang harus lebih fresh. Kalau yang sudah 55 tahun, ya, tar dulu tadi Nabi ngomong apa ya? Mandi junub berapa kali lagi? Paham bu? Ya, nggak mudeng. Ya, iya. Oke, sekarang wanita yang menganggap bahwa definisi pria yang baik adalah pria yang mau memanjakan pasangannya, terutama dari segi harta, selalu diberi kejutan. Ini kurang materi yang berlimpah. Kembali lagi, apa niatannya? Harta. Punten, maaf. Saya sering lihat juga tuh kalau maaf ya selebriti gitu. Ya, kemudian suaminya kena pelakor. Saya lihat tuh, ya. Dia tuh yang sang pelakor tuh kalau dia foto-foto di Instagramnya, dia bangga banget dia peluk suami orang, tapi sebelahnya tenteng apa? Tas. Louis Vuitton, Gucci gitu. Jadi kalau udah diberikan harta baru dia peluk. Ini kelihatan banget itu. Kalau ada yang kayak gitu tuh pelakor tuh. Pelakor. Ya, pelakor. Lain halnya kalau punten, seorang wanita sudah janda, dicerai pisahkah atau cerai meninggal, kemudian dia cuman hidup seperti biasa, sederhana. Kemudian ada ya laki-laki lain yang tentunya faham bahwa sudah tidak punya istri, apakah dia duda, apakah lajang tua, mau meminangnya. Si perempuan ini bukan kategori pelakor, karena tidak ada niatan untuk harta. Dan dia tidak bersolek-solek sengaja ya menggoda, bukan. Paham ya bu sampai sini? Karena ini harus ngerti pelakor tuh kayak apa kategorinya. Jangan ada tetangga kita janda baik-baik dipinang laki-laki terus kita bilang pelakor, bukan. Ini nggak boleh salah ini, ya. Pelakor biasanya adalah orang terdekat di sekitar kita. 1, karyawati dari bos di tempat kerja, ya. Teman sekerja dari suami.
Sahabat terdekat yang tega menikung dan menggoda suami. Saya 3 tahun ada kasus gitu banyak banget. Ya, teman sekolah atau kuliah suami waktu lampau, CLBK. Ini banyak sekali gara-gara apa? Cuman unik-unik ini. Kalau CLBK itu nggak mesti niatannya harta, tetapi itu hanya karena memori. Bu, kita nggak bisa buang memori kita terhadap waktu kita masih kecil. Ya Bu, Ibu pernah reuni nggak? Reuni biasa aja. Saya saja, ada teman-teman dari Al-Azhar nggak sini? Saya saja udah umur segini 50 tahun, reuni sama anak-anak SMA Al-Azhar gitu ya. Itu nggak rasa umur 50 tahun tuh. Merasa kayak waktu kita SMA. Kenapa? Itu namanya inner child. Ya, di dalam otak kita ada masa kecil kita. Waktu TKK, waktu SD, waktu SMP, SMA. Maka pada saat ketemu orang yang sama, ya, dan punya memori yang sama, inner child-nya nyala. Hanya merasa kita kayak dulu. Walaupun kalau kita lihat orang-orang reuni, kan saya sering lihat juga orang-orang reuni, kadang-kadang geleng-geleng kepala. Udah pada keriput masih loncat-loncat. Rode, gitu. Tapi saya paham, itu inner child. Ya Bu. Nah, pada saat yang waktu SMA sudah mulai ya, maaf, pacaran, walaupun nggak boleh kan sebetulnya, cuman pasti juga ada yang menyimpang gitu kan, udah mulai pacaran. Jadi waktu ketemunya itu yang jalan memori. Jadi tetap dia ngelihat kayak dulu. Padahal ya Allah tuh uban. Ya. Tapi terkadang supaya mengkamuflasekan ini semua, apa dibilang? Seorang perempuan lihat CLBK-nya yang laki-laki gitu udah beruban. Kamu tambah gagah ya beruban. Sadap. Kamu berasa banget. Ya. Kalau yang laki-laki lain lagi. Kamu tambah berisi. Bilang aja gendut. Maka memang aman kalau kita tidak punya memori inner child yang kategori pacaran itu. Paling aman udah. Nggak ada getar-getarnya lagi, nggak ada. Malah kita lihat teman-teman yang zaman dulu tuh jelek banget jadinya. Ya Allah, hitam banget ya lu dulu ya, gitu. Kan gitu ya. Nah itu. Jadi kalau yang CLBK, dia tidak melulu niatannya harta. Dia masuk kepada pertemuan memorable, ya. Inner child-nya keluar semua. Dan itu juga akhirnya semu juga. Ya, semu juga. Oke. Tetapi yang lainnya ini biasanya sahabat yang nikung tuh pasti karena harta. Kalau yang pelakor ya. Iya. Kenapa? Ya pastilah karena harta, namanya juga sahabat. Udah sering banget ya sahabat yang punya suami ini karena hartanya banyak kan cerita. Lo tahu nggak suami gua baru aja beliin gue ya emas sekian kilo gitu kan. Nah kan sahabatnya denger kan. Sahabatnya denger terus apa lagi? Terus apa lagi? Lo tahu nggak gue dibeliin apartemen baru. Suami gue tuh uangnya nggak berseri. Nah kan sahabatnya tahu kan. Maka karena sahabatnya kita juga nggak tahu orangnya seperti apa, muncul niatannya untuk mencari dapat harta kayak gitu juga. Nah ini bersedia menikung tuh. Bersedia menikung. Dia berusaha mencari apa kesukaan suami sahabatnya. Kan sering banget bersahabat kan. Oh, dia suka rujak cingur. Saya akan berikan rujak cingur yang terbaik yang daripada dibelikan oleh istrinya. Bisa begitu. Bisa begitu. Paham ya Bu? Nah, makanya jangan heran tuh. Banyak konseling sama saya gini, seorang istri. Bu Aisyah, saya nggak nyangka itu sahabat saya dari kecil.
dia tikung suami saya. Dalam hati saya justru itu. Kenapa? Karena dia tahu persis hartanya si suami sahabatnya ini. Dia tikung saya. Selama ini dia sama-sama saya ajak tidur di rumah. Itu dia. Salah. Sahabat atau bahkan saudara dekat, sepupu, karena dia terlalu dekat, ya. Nah, ya.